Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu saya sendiri yang bernama Amara Subhi, dan yang kedua adalah teman saya bernama Amar Abdul. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pola asuh, perilaku, dan jenis kepribadian. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, bagaimana peran pola asuh orang tua untuk membentuk karakter anak usia dini. Anak usia dini 0-6 tahun yang disebut Golden Age merupakan investasi masa depan bangsa yang keberhasilannya harus didukung pendidikan layak untuk mengembangkan seluruh potensi rohani maupun jasmani. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama, memegang tanggung jawab vital dalam sosialisasi, penanaman nilai, dan menjadi sumber pendidikan terdekat bagi anak. Pola asuh dan karakter. Pola asuh orang tua adalah faktor paling signifikan yang memberikan dampak psikologi pada anak hingga dewasa. Pola asuh secara langsung mempengaruhi pembentukan karakter. Penanaman karakter harus dilakukan sejak dini karena memiliki daya serap yang tinggi. Pendidikan karakter meliputi proses kognitif, afektif, dan psikomotor. Nilai-nilai baik. Keluarga menjadi lingkungan utama anak mendapatkan keteladanan langsung. 3 jenis pola asuh utama. Yang pertama, otoriter. Ciri khasnya memaksa, mengatur aturan mutlak, tekanan tinggi, minim pendapat anak. Dampak pada anaknya, kurang percaya diri, tidak mandiri, kurang inisiatif, merasa terkekang. Yang kedua, permisif. Ciri khasnya kebebasan penuh, kurang peduli, minim arahan, tidak ada aturan mengikat. Dampak pada anak, keras kepala, tidak peduli lingkungan, sulit menerima pendapat, bertindak semena-mena. Yang ketiga, otoritatif. Ideal, seimbang antara tuntutan dan responsif, aturan jelas, komunikasi 2 arah, keputusan bersama. Dampak pada karakternya, mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, menghargai orang lain, peduli sama lingkungan. Yang kedua, bagaimana menyikapi perubahan perilaku pada remaja. Pengertian perilaku menurut Bimo Walgito, perilaku merupakan manifestasi kehidupan psikis, sebagaimana yang diketahui bahwa perilaku atau aktivitas ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dengan adanya stimulus atau rangsang yang mengenai individu atau organisme itu. Sedangkan Soekirjo Notoemozo berpendapat perilaku adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Menurut Notoemozo, faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan perilaku dibedakan pada 2 jenis, yaitu pertama, faktor internal, faktor yang berada pada individu itu sendiri, yaitu berupa kecerdasan, persepsi, motivasi, minat, emosi, dan sebagainya untuk mengelola pengaruh dari luar. Motivasi merupakan penggerak perilaku, hubungan antara kedua konstruksi. Ini cukup kompleks. Yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor-faktor berada di luar individu yang bersangkutan, meliputi objek, orang, kelompok, dan hasil-hasil kebudayaan yang disajikan sasaran dalam mewujudkan bentuk perilakunya. Apa saja jenis-jenis kepribadian? Kepribadian adalah tingkah laku yang ditampakkan kepada lingkungan sosial, kesan diri yang ingin ditangkap lingkungan, dan merupakan pembeda unik antara satu individu dengan yang lain. Pemahaman kepribadian penting karena mempengaruhi interaksi, pengambilan keputusan, hubungan pribadi, dan pilihan karir. Jenis-jenis kepribadian berdasarkan teori khas. Pertama, ekstroversi adalah tingkat sosialisasi, energi, dan keterbukaan pada dunia luar. Yang kedua, ketidakstabilan emosional atau neurotisisme adalah tingkat kecemasan dan ketegangan emosional. Yang ketiga, keterbukaan terhadap pengalaman adalah kesediaan menerima ide dan pengalaman baru.
Yang keempat, kemantapan atau conscientious adalah tingkat terorganisir, tanggung jawab, dan kontrol diri. Yang kelima ada keramahan atau kesosialan, adalah tingkat simpati, kooperatif, dan kemudahan bersosialisasi. Selanjutnya ada teori lainnya. Yang pertama, Jungian atau Carl Jung, fokus pada dikotomi introversi versus ekstroversi. Yang kedua ada psikoanalisis atau Sigmund Freud, adalah terdiri dari 3 komponen: ID, dorongan primordial, ego, kendali diri atau realitas, dan superego, moral internal. Yang ketiga ada Trait atau Gordon Allport, adalah kepribadian kumpulan sifat-sifat individu dengan intensitas bervariasi. Yang keempat ada sosial kognitif atau Albert Bandura. Kepribadian dihasilkan dari interaksi genetik, lingkungan, dan kognitif melalui pembelajaran. Yang kelima, berdasarkan kebutuhan atau Abraham Maslow, berkembang berdasarkan pemenuhan tingkat kebutuhan dari fisik hingga aktualisasi diri. Yang keenam ada interaksi sosial atau Erik Erikson, perkembangan kepribadian melalui serangkaian tahapan yang dipengaruhi pengalaman sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama ada faktor genetik, yaitu meliputi temperamen, bawaan, dan sifat-sifat pembawaan dari orang tua melalui 23 pasang kromosom. Yang kedua ada faktor lingkungan, 50% hingga 70%. Yang pertama ada keluarga, berpengaruh besar meliputi keadaan ekonomi, kemampuan merawat, dan tingkat pendidikan orang tua. Ada sekolah, mempengaruhi kecerdasan dan pola pikir melalui ilmu pengetahuan. Terus ada masyarakat, meliputi teman sebaya dan kondisi tempat tinggal. Selanjutnya keadaan alam sekitar, berpengaruh terhadap pola pikir, misalnya orang desa versus kota. Yang ketiga, faktor pengalaman hidup, membentuk sikap positif atau negatif terhadap peristiwa yang kemudian mengarahkan reaksi emosional dan rasional seseorang.